cewek nih ya, yang abis dari toilet itu dia ngelihat temennya lagi diikutin sama sesuatu yang pakai baju putih. Kejadian kesurupan massal ini terjadi lagi keesokan harinya. Emang sih kejadiannya nggak separah waktu kejadian pertama yang pas malam Jumat kemarinnya itu. Dan lagi-lagi para karyawati muda kembali menjadi korban kesurupan yang kedua kalinya. Saat itu sekitar jam 9 malam, gua yang masih trauma sama kejadian kemarin mencoba berpikir lebih positif lah ya. Gua ngomong dalam hati gua, yang kemarin mah udah bisa diatasi. Semoga nggak terulang lagi kejadian kayak kemarin. Itu gua ngomong dalam hati biar bawaannya nggak panik gitu. Soalnya perasaan atau feeling gua mah beda gitu loh. Feeling gua seolah berkata, duh kayaknya kejadian lagi nih malam ini. Dan ternyata bener apa yang gua pikirin. Karena pas gua lagi bengong di situ, ada karyawati yang kerja di bagian depan teriak-teriak lagi. Gua ngomong dalam hati, kan bener kejadian lagi. Pas beberapa karyawan di situ lari-lari evakuasi yang kesurupan itu, tanpa pikir panjang gua langsung lari juga. Tapi kali ini gua nggak lari ke kantin, gua nggak liatin itu yang kesurupan di kantin, gua langsung lari ke musola. Biar nggak ngerasain hal yang aneh lagi kayak kemarin. Pas liatin dari musola ternyata kejadian mirip kayak kemarin. Banyak karyawati yang nonton kejadian itu dari dekat, tiba-tiba malah ikutan kesurupan juga. Tapi kali ini gue perhatiin yang kesurupan nggak sebanyak hari kemarin ya. Dan seperti halnya kejadian kemarin, para senior manggil lagi nih si bapak itu yang kemarin nolongin ya, buat minta tolong lagi sembuhin yang pada kesurupan. Singkat cerita lagi nih, minggu depannya terjadi lagi nih peristiwa kesurupan kayak gitu. Dan itu terjadi lagi-lagi di malam Jumat. Makanya setiap kerja malam, terus itu giliran malam Jumat, banyak tuh cewek-cewek yang curhat ke gua. Katanya mereka gelisah gitu, belum kerja udah takut duluan sebelum kerja. Kejadian yang aneh berikutnya, ada seorang karyawati, dia itu katanya bisa lihat sosok yang begituan. Dia cerita bahwa ada temennya, cewek nih ya, yang abis dari toilet, itu dia ngelihat temennya lagi diikutin sama sesuatu yang pakai baju putih. Dia cerita kalau sesuatu yang pakai baju putih itu ngikutin dari WC sampai ke tempat produksi. Abis itu diem sebentar di situ, terus hilang nggak tahu kemana. Pertanyaan gua buat teman-teman, kira-kira apa itu? Selanjutnya kejadian aneh pas gua kerja lembur. Kalau nggak salah sekitar jam 2 malam. Saat itu kondisi cukup sepi karena yang lembur cuman beberapa bagian doang. Gua yang ngerasa ngantuk berniat mau cuci muka di toilet. Sampai di toilet, gua cuci muka di wastafel, ngaca sembari beresin rambut gua yang acak-acakan. Tiba-tiba dari luar kedengeran kayak ada suara kuda yang lagi narik delman. Gimana sih suara sepatu kuda sama delman kayak tuplak-tuplak kerincing-kerincing gitu suaranya. Gua yang lagi ngantuk mikirnya, itu paling suara HP ada orang di WC-nya gitu. Pas gua keluar toilet, ada temen gua yang nanya, "Boy, lu abis dari toilet ya? Lu denger nggak suara delman? Anak-anak pada kabur tadi tuh, dengar suara begitu di toilet." Dari situ, gua yang tadinya ngantuk langsung bisa lari kencang. Gua langsung lari ke mesin tempat gua kerja. Singkat cerita, karena banyak kejadian-kejadian aneh yang cukup mengganggu aktivitas produksi di perusahaan,
Para senior-senior perusahaan mencoba berunding sama masyarakat di luar perusahaan, khususnya orang-orang yang mengerti tentang hal-hal mistis buat nanganin kejadian-kejadian menakutkan yang ada di perusahaan. Akhirnya mereka sepakat bikin satu acara atau kegiatan, yaitu menyembelih kambing hitam atau kebo hitam gitu ya. Maaf nih kalau misalnya salah ya, sedikit lupa soalnya. Nah, penyembelihan ini dilakukan di halaman taman perusahaan yang bersebelahan dengan kantin perusahaan, di mana hewan yang tadi disembelih dibiarkan darahnya mengalir di area taman perusahaan. Dan lama berselang setelah itu, kejadian-kejadian mistis di perusahaan udah jarang terlihat atau dirasakan oleh para karyawan maupun karyawati. Kejadian kesurupan juga udah nggak kelihatan lagi dari situ. Tapi nggak sepenuhnya hilang aura mistis atau kejadian mistis itu ya. Sesekali ada cerita dari teman-teman kerja yang ngalamin kejadian mistis di sana. Kayak misalnya lihat suatu bayangan atau dengar apa gitu. Tapi itu berlangsung nggak terus-menerus, cuma sesekali aja. Jadi karyawan di sana ya masih cukup beranilah buat menghadapinya sendirian. Oke bro, itu sedikit kisah yang bisa gue ceritain hari ini. Kisah yang tadi gue ceritain itu merupakan pengalaman gue dulu pas masih kerja di perusahaan tersebut. Dan semoga kisah ini menjadi pembelajaran buat para cewek-cewek khususnya, agar bisa lebih berhati-hati di lingkungan yang baru dan lebih mawas diri. Sampai di sini dulu cerita-cerita kita. Kalau kamu punya cerita yang mirip kayak cerita tadi atau bahkan cerita yang lebih menyeramkan, coba deh ceritain sedikit di bawah kolom komentar biar kita bisa saling berbagi cerita. Saya Dudung Abdul Ghani, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.